Oke, hari ini kita akan bahas tentang ulangan asam basa ya. Ya, kita lihat soal yang pertama, yang pilihan ganda. Jika HSO4 min adalah asam, maka basa konjugasinya adalah. Oke, jadi untuk asam, ini menurut Brown-Fitch-Lowry, asam itu yang punya ion H+ dan memberikan ion H+-nya. Sedangkan basa, dia menerima ion H+. Nah, kalau asam HSO4 min, otomatis kalau diberikan H+-nya, maka dia tinggal SO4 2-minnya. Ya, jadi jawabannya yang SO4 2-min. Berikutnya, manakah dari spesies berikut yang tidak berlaku sebagai asam Brown-Fitch-Lowry? Yang tidak berlaku sebagai asam Brown-Fitch-Lowry artinya dia tidak bisa bertindak sebagai asam. Kalau tidak bisa bertindak sebagai asam berarti dia tidak punya H+. Yang tidak punya H+, ini kan ada nih H-nya, ini ada H-nya. Ini nggak punya. Ini ada H-nya, ini juga ada H-nya. Ya, jadi jawabannya yang CO3 2-min. Berikutnya, zat-zat berikut yang tingkat keasamannya paling kuat. Yang tingkat keasamannya paling kuat. Kekuatan asam semakin besar harga Ka, semakin kuat asamnya. Kita lihat yang harga Ka-nya paling besar. Ini min 10, min 5, ini pangkat 6. Berarti ini paling besar kan? Nah, ini pangkat min 33, pangkat min 16. Jadi yang tingkat keasamannya paling kuat adalah yang HCl. Kenapa? Karena harga Ka-nya paling besar. Ya, kalau misalnya di antara yang lainnya, misalnya min 10 dengan min 5, yang tingkat keasamannya lebih kuat yang mana? Yang min 5. Karena semakin besar harga Ka, semakin kuat asamnya. Berikut ini data hasil uji dua jenis air limbah dengan beberapa indikator sebagai berikut. Nah, ini indikator lakmus, trayek pH-nya, perubahan warnanya, kemudian air limbah A bagaimana, air limbah B bagaimana. Ya. Nah, pertanyaannya, dari harga pH dari air limbah A dan B berturut-turut adalah. Nah, untuk yang A dulu ya, kalau pakai lakmus nih, untuk yang A, yang pakai lakmus, dia warnanya biru. Ya, kalau warna biru artinya pH-nya itu kan merah ke biru, berarti di sini nih. Berarti pH-nya itu lebih dari 8,3. Kemudian ini pakai metil merah, warnanya kuning, berarti posisi di sini. Nah, berarti pH-nya juga di atas 6,2. Kemudian pakai bromtimol biru, warnanya biru, ini posisi di sini juga. Berarti pH-nya di atas 7,6. Dan pakai fenolftalin atau PP, ini warnanya merah, nah di sini merah, berarti pH-nya di atas 10. Nah, untuk yang A, ini kalau kita lihat dari pH-nya, ya, dilihat dari pH-nya, ini mulai dari yang paling kecil ya, 6,2, kita bikin seperti garis bilangan ya, 7,6, 8,3, 10 ya. Ini yang pertama lebih dari 8,3, lebih besar, berarti ke sana. Lebih besar dari 6,2, nih lebih besar dari 6,2, lebih besar dari 7,6, berarti dari sini ke sini, lebih besar dari 10, dari sini. Nah, berarti kesimpulannya ini di sini, pH-nya, irisannya ya. Nah, berarti pH-nya di atas, kesimpulan yang A, pH di atas 10, sama dengan 10. Kemudian yang B, untuk yang B pakai lakmus warnanya merah. Merah berarti posisi ada di kiri ya. Merah ini ada di
batas bawah. Berarti pH-nya ini kurang dari 4,5. Kemudian pakai metil merah, warnanya merah. Ini warna merah. Berarti pH-nya di bawah 4,2. Pakai bromtimol biru warnanya kuning. Ini kuning. Berarti pH-nya di bawah 6,0. Dan pakai fenolftalin tidak berwarna berarti di bawah 8,3. Sama seperti tadi, berarti di sini ada 4,5, ada 6, ada 4,2, 6,0, 8,3. Ini di bawah 4,5 berarti ke sini ya. Di bawah, oh ini di bawah 4,2, di bawah 4,5 ini. Terbalik ya. Ini di bawah 4,5, kemudian di bawah 4,2, di bawah 6,0. Sini di bawah 8,3. Ya, irisannya berarti dari sini. Sehingga kesimpulannya pH-nya lebih kecil sama dengan 4,2. Jadi jawabannya tadi lebih kecil sama dengan 4,2, lebih besar sama dengan 10. Ini ya. Berikutnya, reaksi yang menunjukkan bahwa HClO4 bersifat bata. HClO4 bersifat bata berarti dia akan menerima H+. Ya, dia bisa menerima H+. Nah, kalau di sini HClO4 dengan HClO4, ini H-nya ada, awalnya ada H, terus di sini nggak ada H. Berarti ini H-nya diberikan. Ya, yang kiri H-nya diberikan. Otomatis ini asam, ini basa. Yang ini HClO4 dengan Cl4 sama asam. Yang kiri asam, yang kanan basa, HClO4-nya asam di sini. Ini juga sama, asam juga. Nah, ini H-nya 1, ini H-nya 2. Jadi yang lebih banyak pasti yang memberikan. Kalau H2ClO4- ini lebih banyak memberikan, berarti dia asam. Berarti otomatis HClO4-nya yang kiri basa. Yang ini dengan yang ini H-nya 1, ini nggak ada, berarti ini asam. Nah, jadi yang bersifat basa adalah yang ini. Berikutnya, untuk konsentrasi yang sama di antara asam berikut yang mempunyai pH paling besar. pH paling besar, ingat di sini untuk pH, ini netral 7, ke kiri asam, ke kanan basa. Berarti kalau pH-nya paling besar, berarti sifatnya lebih cenderung ke basa. Ya, ini asam, ini asam, ini asam, ini asam, ini asam, semuanya asam. Nah, sekarang yang paling kuat, ya, yang paling kuat berarti yang paling kecil pH-nya. Ini kuat, ini kuat, ini kuat, ini kuat. Nah, yang lemah berarti yang pH-nya paling besar karena menuju ke kanan. Ya, jadi kalau yang lebih kuat dia pH-nya lebih kecil, yang lebih lemah pH-nya akan lebih besar. Ya. Jadi jawabannya adalah yang CH3COOH. Dari reaksi berikut yang merupakan basa konjugasi, kita lihat CH3COH dengan CH3COO-. Ini H plusnya diberikan, berarti dia bersifat asam ya. Ini basanya. Kemudian H2O dengan H3O+, ini hanya lebih banyak. Yang kanan H-nya 3, yang kiri 2, berarti ini asam. Ini basa. Berarti basa konjugasinya ini basa. Ini basa. CH3COO- dengan H2O. CH3COO- dengan H2O. Ini. Berikutnya yang dapat bertindak sebagai asam maupun basa menurut Bronsted Lowry. Dia bisa bertindak sebagai asam, juga bisa bertindak sebagai basa.
Artinya dia bisa memberikan H+ maupun bisa menerima H+, ya. H3O+, ini sudah tidak bisa menerima H+ lagi. Karena kalau dia menerima H+ lagi menjadi H4O2+, ya, tidak ada, ya. Jadi ini bukan. H2O dia bisa menerima H+, yang dia juga bisa melepaskan H+, ya. Kalau menerima H+ dia jadi H3O+, melepaskan H+ jadi OH- untuk yang H2O. Nah, yang S2- kan nggak bisa melepaskan H+ atau memberikan H+-nya karena nggak punya H+. Yang opsi 3, ini H+ bisa diberikan. Ini juga bisa diberikan H+-nya. Kemudian NH3 kalau menerima H+ jadi NH4+. Yang NH4+ tidak menerima H+. Ya. NH3 ini bisa memberikan H+. HSO4- bisa memberikan H+ karena punya H+. Kemudian NH3 bisa menerima H+, jadi NH4+. Kemudian kalau yang HSO4 menerima H+, jadi H2SO4. Jadi ini bisa, ya. Oke, jadi jawabannya yang opsi 4. Berikutnya, perhatikan reaksi berikut ini. Ini ada 2 reaksi. Pernyataan yang benar tentang reaksi di atas adalah, kita lihat HCO3- berlaku sebagai asam pada reaksi 1. Berarti kita cari dulu asam basanya. CO32- ditambah H2O. Ini kenapa ya? H2O hasilnya adalah HCO3- plus OH-. Nah, ini asamnya yang punya H+, berarti yang kanan. Ini berarti basa. Kemudian kalau CO32-nya basa, otomatis H2O-nya pasti asam, ya. Ini asam, otomatis OH-nya pasangannya pasti basa. Kemudian yang kedua, reaksi H2CO3 dengan H2O. Ini menjadi HCO3- plus H3O+. Ini H2CO3 dengan HCO3- yang hanya lebih banyak yang H2CO3, berarti dia asam, pasangannya pasti basa. Kalau H2CO3-nya asam, pasti H2O-nya basa. Kalau H2O basa, berarti H3O+, pasangannya adalah asam. Nah, tinggal kita cek, kita sudah punya data seperti itu. Tinggal kita cek HCO3- berlaku sebagai asam pada reaksi 1. Pada reaksi 1, HCO3- bertindak sebagai asam, betul, ya. Ini betul. Dan basa pada reaksi 2, HCO3- pada reaksi 2, ini reaksi 2, ini HCO3- bertindak sebagai basa, betul. Ya, jawabannya otomatis ya. Pertama ya. Oke. Kemudian berikutnya, jika suatu indikator memberikan warna merah dengan larutan kapur sirih. Jadi kapur sirih itu bersifat basa. Jadi kalau ada warna merah di sini, ketika dia ketemu dengan basa, indikator ini akan berwarna merah juga artinya dia akan berwarna merah kalau ketemu dengan yang basa lagi. Air jeruk asam, air sabun basa, larutan cuka asam, larutan gula ini netral, ya. Kemudian larutan garam dapur ini netral. Jadi otomatis yang bersifat basa yang ini, yang air sabun. Ya, sekarang yang esainya. Sebanyak 50, bentar. Kita ganti warnanya menjadi merah. Oke. Sebanyak 50 ml larutan HCl 0,1 molar ditambah air hingga volumenya menjadi 1 liter. Tentukan pH larutan setelah diencerkan. Nah, di sini ada ditambah air. Kalau ditambah air artinya diencerkan. Kalau diencerkan berarti pakai rumusnya adalah rumus
pengenceran. Ini warnanya kurang bagus ya, kita cari warna yang putihnya ada. Oh, ini putih. Oke. Ini rumus pengenceran. Nah, rumus pengenceran itu V1 M1 sama dengan V2 M2. Di mana V1 itu volume sebelum diencerkan, M1 molaritas sebelum diencerkan, V2 adalah volume setelah diencerkan, berarti setelah ditambah air, M2 adalah molaritas setelah diencerkan. Ya, tinggal kita masukkan yang mau diencerkan siapa. Yang mau diencerkan adalah HCl 0,1 molar sebanyak 50 mili. Berarti ini 50. Ingat kalau volumenya mili, maka V1 mili, V2 juga mili. Ini molarnya 0,1. V2-nya itu 1 liter. Nah, berarti 1 liter itu adalah 1000 mili. Bukan 100 ya, 1000 mili. Nah, M2-nya baru dicari. M2 sama dengan 50 kali 0,1 per 1000. Ya, berarti 5 dibagi 1000 atau 5 kali 10 pangkat min 3. Itu molarnya. Kemudian H plusnya, H plus dari HCl, HCl itu hanya kan ada 1. Mencari rumusnya kan X kali Ma. Di mana X itu adalah jumlah ion H plus. Ya, karena ion H plusnya 1, maka nilai H plusnya sama dengan Ma-nya. Yaitu 5 kali 10 pangkat min 3. Tinggal tentukan pH-nya, min logaritma konsentrasi H plus atau min logaritma 5 kali 10 pangkat min 3. Yaitu 3 min logaritma 5. Oke. Berikutnya soal esai kedua. Berapakah volume HCl 0,2 molar yang diperlukan untuk menetralkan 250 ml larutan CaOH 2 kali 0,05 molar? Nah, netralisasi ini antara HCl dengan CaOH 2 kali. Ya, penetralan intinya bisa menggunakan mol asam sama dengan mol basa, atau bisa juga menggunakan reaksi HCl dengan CaOH 2 kali. Ini menjadi CaCl2 ditambah H2O. Tinggal disamakan reaksinya, ini koefisien 1, Cl-nya kanan 2, berarti yang kiri juga harus dikalikan 2. Ca-nya kanan 1, kiri 1. Tinggal H-nya. H-nya sebelah kiri 4, berarti di sini 2. Oke, HCl-nya 0,2 molar. CaOH 2 kalinya 0,05 molar, 250 mili. Ya, tinggal kita jadikan mol ini, atau milimol ya. Milimol dari CaOH 2 kali. Ini berarti molar kali mililiter. Molarnya 0,05 kali 250. Berarti nilainya berapa? 250 dikalikan 0,05 ya. Ini 12,5 milimol. Ya, yang ini 12,5 milimol. Nah, dengan koefisien 1. Berarti HCl dengan koefisien 2, otomatis milimolnya 2 kalinya kan? Jadi 2 kali 12,5 atau 25 milimol. Nah, molarnya kita punya, milimolnya kita punya, berarti kita tinggal mencari volumenya. Dari rumus molar sama dengan mol per liter atau molar sama dengan milimol per mililiter. Molarnya kita masukkan, HCl-nya 0,2 sama dengan milimolnya 25 per mililiternya yang ditanyakan. Ya, berarti mililiternya sama dengan 25 dibagi
0,2, yaitu 125 ml. Ya. Bisa juga kita menggunakan konsep yang lain, yaitu mol asam sama dengan mol basa untuk netralisasi. Ya. Berarti nanti mol CaOH 2 kali sebanyak 12 milimol, yang basanya 12,5 milimol, berarti asamnya harus 12,5 milimol juga. Tetapi dengan catatan di sini mol basanya itu menggunakan rumusan ini kan VA ya, mol asam kan VA kali MA. Ini kalikan valensinya sama dengan VB kali MB, ini mirip dengan titrasi ya, kali valensinya. Nah ini nanti dikalikan valensi ini, kalikan valensi yang basanya karena CaOH 2 kali, OH-nya ada 2 ya, jadi volumenya masukkan, yang basanya, kemudian molaritas CaOH 2 nya masukkan, jangan lupa kalikan 2. Ini juga sama, valensinya kebetulan HCl1, ini volumenya dimasukkan, volumenya yang ditanya, kemudian molaritasnya di sini 0,2. Itu ya, ini tadi volumenya berapa? Volumenya 250, ini molaritasnya 0,05. Tinggal dicari volumenya, nanti pasti hasilnya akan sama dengan ini. 12,5, hasilnya akan sama dengan ini. 125 ml ya. Terserah menggunakan cara yang mana. Yang pertama boleh, cara yang ini, atau cara yang kedua juga boleh. Sama saja. Berikutnya, soal ketiga, sebanyak 50 ml HCl 0,1 molar direaksikan dengan 100 ml NaOH 0,1 molar. Hitunglah pH larutan. Nah, kita punya HCl direaksikan dengan NaOH. Kalau ada reaksi, kita cari produknya dulu, yaitu Na ketemu dengan Cl, menjadi NaCl plus H2O. Ini koefisiennya sudah sama, satu semua. HCl yang kita punya 50 ml, 0,1 molar. NaOH-nya 100 ml, 0,1 molar. Nah, masing-masing kita cari milimolnya. Milimol HCl, molar kali mililiter. HCl-nya molarnya 0,1, mililiternya 50, berarti 5 milimol. Untuk milimol NaOH dengan cara yang sama, yaitu molar kali mililiter. Molarnya 0,1, mililiternya 100, berarti 10 milimol. Kita masukkan datanya, HCl-nya 5 milimol, mula-mula reaksi, sisa. HCl-nya 5 milimol, NaOH-nya 10, dengan koefisien sama-sama 1, berarti di sini yang habis, yang sedikit, di HCl habis, nah, tersisa. NaOH-nya dengan koefisien yang sama, berarti bereaksi 5, tersisa 5. Ini sisanya. Ya, sisanya adalah NaOH. Karena yang sisanya adalah basa kuat, sisanya basa kuat, maka kita gunakan rumus basa kuat, yaitu rumus OH- sama dengan X kali MB. Nah, di sini X-nya, OH-nya, X itu adalah jumlah OH- dari NaOH, itu 1, MB-nya belum. Kenapa? Karena ini adalah masih satuan milimol. Berarti kita cari molarnya dulu menggunakan rumus milimol per mililiter ya, total. Ya, kenapa total? Karena kan dia sudah direaksikan tadi dengan HCl. Ya, jadi bukan punya NaOH saja. Jadi milimolnya 5 dibagi volume totalnya ini 50 ditambah 100. Jadi 5 dibagi 150 mili. Ini berarti 3 ya.
3, berarti sepertiga itu 0,333, dibagi lagi 10, berarti 0,033. 0,33 atau 3 kali 3,3 kali 10 pangkat min 2. Kita masukkan di sini 3,3 kali 10 pangkat min 2. Berarti POH-nya, nah POH-nya berarti min logaritma 3,3 kali 10 pangkat min 2 atau 2 min logaritma 3,3. Atau pH-nya, ya pH-nya sama dengan 14 dikurangi 2 min logaritma 3,3 sama dengan 12 plus logaritma 3,3. Nah, itu hasilnya. Oke, berikutnya lagi nomor 4. Soalnya 4,9 gram H2SO4 dilarutkan dalam air hingga volumenya 2 liter. Tentukan pH larutan tersebut. Ya, yang ditanyakan pH dari H2SO4. pH dari H2SO4, karena H2SO4 itu adalah asam kuat, maka pakai rumusnya adalah H+ sama dengan X kali Ma. Ya, X-nya itu adalah jumlah ion H+. H+ dari H2SO4, H+-nya ada 2. Ma-nya molaritasnya kita cari dulu, ya, menggunakan rumus molar sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter larutan. Gramnya 4,9, mr H2SO4 kita cari, ya, mr H2SO4 ini H-nya ada 2, AR-nya 1 kali 2, berarti 2 ditambah S-nya 32, ditambah O-nya 16 kali 4. Karena O-nya ada 4, 16 kali 4 berarti 64. Ya, jadi MR-nya 98. 98 kali 1000 per mililiternya, nih, liternya 2 liter. Ini kan dalam mili, berarti 2000. Ini coret, ya. Ini menjadi berapa nih? Ini 0,1, ini 2, ya, sama dengan, berarti seperempat itu 0,25, dibagi lagi, atau dikali 0,1, berarti 0,025. Atau 2,5 kali 10 pangkat min 2. Ya, 0,1, 2, ya. 2,5 kali 10 pangkat min 2. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2. pH-nya berarti min logaritma 5 kali 10 pangkat min 2. Atau 2 min logaritma 5. Ya. Dan terakhir nomor 5. Soalnya larutan CH3COOH 0,1 molar terionisasi dengan derajat ionisasi atau alfa sama dengan 0,01. Ini nggak pakai mempunyai ya, ini nggak usah ya. Berapakah pH larutan tersebut? Nah, kita punya data molaritas ya. Molaritasnya 0,1, ini Ma atau molaritas dari CH3COOH, dan alfanya sama dengan 0,01. Yang ditanyakan pH-nya. Rumus yang ada alfanya itu ada 2, yaitu H+ sama dengan alfa kali Ma. Ya, satu lagi, alfa sama dengan akar Ka per Ma. Nah, otomatis yang dipakai yang pertama ya. Ini nggak usah dipakai karena kita nggak punya Ka-nya. Jadi yang kita pakai, ini nggak usah dipakai, yang dipakai yang bawah. Jadi langsung masuk ke rumus. Alfanya 0,01, Ma-nya 0,1. Ya, jadi
10 pangkat min 3. PH-nya sama dengan min logaritma 10 pangkat min 3. PH-nya 3. Ya, itu untuk soalnya ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan rumus alfa yang satunya bisa nggak? Gitu kan alfanya ada nih. Alfanya ada, MA-nya ada. Cuma di sini kita nyari KA dulu, baru ke H plus, gitu ya. Kita coba untuk yang ini alfanya kita masukkan nilainya 0,01, berarti 10 pangkat min 2. Kemudian akar KA-nya kita cari dulu. MA-nya masukkan 0,1 atau 10 pangkat min 2. Menghilangkan akar berarti kita kuadratkan. Ya, kita kuadratkan menjadi 10 pangkat min 4 sama dengan KA per 10 pangkat min 1. Ini bukan min 2 ya, min 1. Tadi 0,1. Oke, jadi KA-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, setelah itu mencari H plusnya. Sama dengan karena CH3COH itu asam lemah, berarti akar KA kali MA rumusnya. Masukkan nilainya, KA-nya 10 pangkat min 5, MA-nya 10 pangkat min 1 tadi. Berarti akar 10 pangkat min 6. Sama dengan 10 pangkat min 3. Sama tuh. Nanti hasilnya sama. Cuma cara yang kedua itu lebih panjang. Ya. Kalau cara yang pertama kan langsung kita dapatkan. Ya. Ya. Begitu untuk pembahasan soal ulangannya.